Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk kali ini kita mata kuliah kita adalah farmakoterapi dan fitoterapi ya. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas atau mengkaji jurnal yang terkait dengan senyawa aktif dari tanaman herbal dan perannya dalam aktivitas farmakologi ya. Baik, untuk kesempatan pertama yang akan menyajikan makalahnya adalah Saudari Ade Rizky ya. Nah, kepada Ade saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Langsung saja, ini judul hasil review dari jurnal yang saya dapat itu senyawa aktif utama dan peranannya dalam aktivitas farmakologis dari tanaman Curcuma aromatica. Adapun pendahuluannya, Curcuma aromatica atau kunyit liar adalah tanaman obat yang berasal dari keluarga Zingiberaceae. Tanaman ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia untuk mengobati luka, gangguan pencernaan, infeksi kulit, peradangan, dan bahkan untuk meningkatkan kesehatan kulit. Selain itu, Curcuma aromatica mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berkontribusi pada efek terapeutik dan profil farmakologis yang luas. Tanaman ini dikenal memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, anti kanker, serta memiliki potensi untuk digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit. Adapun senyawa aktif utamanya, yang pertama kurkumin. Senyawa utama dalam Curcuma aromatica yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Yang kedua, flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik alami yang memiliki struktur dasar berupa dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh rantai 3 karbon. Senyawa ini dikenal luas karena efek biologisnya seperti antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan antimikroba. Yang ketiga ada kurdion, terpenoid yang memiliki potensi untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan sistem saraf. Ini ada yang keempat, artemeron, senyawa terpenoid yang memiliki efek neuroprotektif dan antiinflamasi bermanfaat dalam pengobatan penyakit neurodegeneratif. Ya, yang kelima senyawa germakron, senyawa terpenoid yang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Yang keenam ada tanin, senyawa polifenol yang memiliki sifat astringen dan digunakan untuk mengobati diare serta melawan infeksi. Ini sama. Aktivitas farmakologis. Yang pertama anti kanker. Senyawa aktif dalam Curcuma aromatica dapat menghambat proliferasi sel kanker dan merangsang apoptosis atau kematian sel kanker. Yang kedua, antidiabetik, mengatur kadar glukosa darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang ketiga, antimikroba, menunjukkan aktivitas terhadap berbagai patogen seperti bakteri dan jamur, serta menghambat infeksi. Yang keempat, antioksidan, melawan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh dan memperlambat proses penuaan. Yang kelima, antiinflamasi, mengurangi peradangan dan menghambat jalur inflamasi seperti NF-kB dan COX-2. Yang keenam, analgesik, mengurangi rasa sakit dengan cara menghambat jalur sinyal nyeri. Yang ketujuh, penyembuh luka, mempercepat proses penyembuhan dengan merangsang regenerasi sel dan mengurangi peradangan. Yang kedelapan, repelan serangga, mengusir serangga berbahaya dengan sifat aroma alami yang dimiliki oleh Curcuma aromatica.
Peran tanin. Apa itu tanin? Tanin adalah senyawa polifenol yang banyak ditemukan dalam berbagai tanaman. Mereka memiliki sifat astrigen dan digunakan dalam pertahanan alami tanaman terhadap patogen dan herbivora. Peran farmakologis tanin. Antimikroba, tanin menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur dengan cara berikatan dengan protein dan enzim yang diperlukan mikroorganisme untuk berkembang. Antioksidan, tanin berfungsi sebagai antioksidan dan menangkap radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh. Astrigen, tanin bekerja dengan mengikat protein dalam tubuh yang menyebabkan pengecilan jaringan dan mempercepat penyembuhan luka. Antidiare, tanin memiliki efek protektif pada dinding usus, mengurangi peradangan dan melindungi dari iritasi. Mekanisme farmakologisnya, kurkumin, adapun kurkumin induksi apoptosis melalui regulasi protein BAX atau BCL2 dan penghambatan jalur pensinyalan inflamasi NF-kB. Arthur Meron menghambat ekspresi TNF-alpha dan COX-2 berperan dalam pengurangan peradangan. Tanin menghambat aktivitas enzim mikroba dan berperan sebagai agen antimikroba serta berfungsi sebagai antioksidan. Tanin, pendalaman mekanisme farmakologi. Tanin merupakan senyawa fenolik besar yang berinteraksi kuat dengan protein. Antimikroba mengendapkan protein mikroba dan menghambat enzim penting dalam metabolisme mikroorganisme, bersifat sinergis saat dikombinasikan dengan antibiotik. Astrigen dan antidiare membentuk lapisan pelindung di epitel mukosa usus, mencegah iritasi. Antioksidan menetralkan ROS dan mencegah kerusakan oksidatif pada sel melalui penghambatan peroksidasi lipid dan DNA oksidatif. Kesimpulannya, Curcuma aromatica memiliki potensi yang besar sebagai tanaman obat dengan berbagai senyawa aktif yang berkontribusi pada efek terapeutiknya. Senyawanya seperti kurkumin dan tanin menunjukkan potensi besar dalam pengobatan berbagai penyakit, termasuk kanker, peradangan, dan infeksi. Penelitian lebih lanjut dan pengembangan klinis diperlukan untuk memaksimalkan manfaat terapeutik dari Curcuma aromatica. Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya. Adapun ini dia referensi ilmiahnya, Bu. Dan ini salah satu screenshotan dari jurnal yang saya dapat. Ini dia kimia dan aktivitas biologisnya, Bu. Terus kalau yang ini kombinasi kurkumin, tujuan efek sinergis dan mekanisme dalam pengobatan peradangan. Kalau yang ini dia tinjauan kritis dalam ilmu pangan dan gizi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke Ibu. Jika ingin ada yang mau direvisi atau kritik dan sarannya, saya kembalikan ke Ibu. Sorry, saya sudah komen, tapi ternyata mic-nya ke mute. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi Ade tadi memaparkan senyawa aktif utama dalam tanaman Curcuma aromatica ya, De. Nah, giliran Ade tertutup mic-nya nih. Iya, Bu. Oke, ya. Ada 2 senyawa aktif utama ya, De. Senyawa aktif utamanya ada ini, Bu.
kurkumin. Bentar Bu, nggak bisa. Ada beberapa Bu. Oh, ada Ada beberapa. ya Kurkumin, Bu. flavonoid. Flavonoid, eh, kordion. Kurdion itu termasuk terpenoid ya. Oh iya Bu, dia termasuk terpenoid ini dia Bu. Nah, jadi Jadi gini. dia nanti terpenoid. Iya. Jadi gini deh. eh, Masukan saya di sini ya, kalau untuk senyawa metabolit sekunder aktif gitu ya. Nah, itu kita kelompokkan dulu dia berdasarkan golongannya. Misalkan kurkumin ini dia termasuk apa? Apakah dia alkaloid atau terpenoid atau flavonoid atau steroid gitu ya. Iya, iya Bu, Seperti iya biasa. Bu. Misalkan senyawa aktif utama apa? Alkaloid. Nah, nama alkaloid utamanya apa? Ya, misalkan itu. Kemudian flavonoid. Flavonoid ini kan kelompok Iya Bu, senyawa fenolik kan. Nanti iya Bu. flavonoid kan ada nama spesifiknya. Apa nama spesifik di kurkuma aromatika ini? Itu kan ya, deh. Iya Kurdion Bu, ini dia termasuk senyawa terpenoid. Berarti terpenoid. terpenoid yang nomor 3 itu terpenoid dulu deh. Iya Bu, berarti sama Nah, dia ini nomor 4 Bu. ya, 3 4 itu Berarti sama juga terpenoid. ya Bu. Iya, jadi saran Bu Vivi itu dikelompokkan dulu berdasarkan senyawa metabolitnya. Ya deh, Iya Bu. Iya itu Bu. kan dieksplor. Nah, seperti itu. Sebaiknya kan kalau untuk nanti, nah ini kan banyak, ini terpenoid juga, germakron, senyawa terpenoid, kemudian tanin, polifenol. Sebaiknya itu ada tabulasikan, ya, Iya Bu. ditabulasikan. Nah, kita kan sebetulnya banyak yang terdapatkan dengan senyawa aktif yang terdapat dalam kurkuma aromatika ini. Oke, kemudian slide berikutnya coba deh. Nah, ini aktivitas farmakologinya, anti kanker, anti diabetes, antimikroba, antioksidan ya. Oke, Iya Bu. jadi gini deh, kan ada di jurnal itu ya. Ini kan karena presentase. Nanti Iya Bu. apa namanya tuh ditabulasi ini khasiatnya apa? Ya, kan ada di jurnal-jurnal tuh banyak ya deh. Ada Bu. Nah, itu. Jadi di Kemarin belum sempat masukin Bu. nggak Memang ada, apa-apa. cuman takut kalau dimasukin kan Bu nanti slide-nya makin panjang. Nggak apa-apa. Ini nanti untuk Word-nya ya. Jadi kan Iya kita Bu. bacanya itu secara itu kan eh, komprehensif ya. Ini yang Iya anti Bu. kanker apa nih? Senyawa aktifnya apa? Senyawa Iya aktif Bu, di dalam sini nggak tahu dari dia cuman ini. ya. Mm, disebutkan ya Iya deh. Bu. Anti Iya Bu. diabetes juga, anti mikroba juga. Jadi banyak ya. Ini kan ada ini explore ya dari hasil searching beberapa jurnal itu ada Iya Bu. explore. Oh ternyata banyak ya aktivitas farmakologi dari si kurkuma aromatika ini. Nah dari situ nanti ade kalau ade pengen nanti untuk membuat suatu literatur review, ade ambil saja satu. Misalkan anti diabetesnya. Kemudian ada explore lah kata kuncinya kan. Iya Bu. Diabetik gitu kan. Kemudian si kurkumanya dulu, kurkuma aromatika, anti diabetik gitu. Pada apa? Misalkan pada hewan, animal gitu kan. Itu di explore semuanya nanti ya. Kan banyak itu. Itu kalau ada mau membuat literatur review, ide untuk literatur review ya kan. Nah, Iya itu. Bu. Tapi ini tidak saya wajibkan di sini. Nantilah pas yang terakhir ya. Oke. Nomor 6 deh. Slide 6 deh. Ini sama Bu, dari farmakologisnya juga Bu. Ya, ya. Oke, ini kan banyak ya efek atau aktivitas farmakologinya akan tetapi kan dikaitkan dengan senyawa aktifnya. Iya 7 Bu. deh. 8 Bu. Enggak, maksudnya slide ke-7. Oh, oh slide ke-7 Bu. Ini peran tanin Bu. Peran tanin, peran farmako. Oh, ini hampir sama itu deh sebetulnya kan? Oh, ini ada Ya, fokus ke tapi si ini taninnya. khusus ke taninnya aja. Oh Iya Bu, iya, khusus ke iya. taninnya. Kan ade mau misalkan tadi kalau misalkan ade kan bisa kita explore dari berdasarkan aktivitas farmakologinya ya. Misalkan tadi ade Iya maunya Bu. kan anti diabetes. Kemudian ade yang di kedua ini ingin mengeksplor tentang aktivitas si tanin itu dalam kurkuma aromatika, ya kan deh?
Nah, itu Iya, Bu. bisa. Ya, jadi ada ini lebih mengerucut ke taninnya. Tanin itu apa saja sih aktivitas farmakologinya? Ternyata ini untuk anti diare, antioksidan, astringen, anti diare sudah tadi ya, antimikroba gitu kan. Jadi banyak Iya, Bu. bisa diekspor ya. Jenis taninnya apa kan banyak itu ya. Ini kan Iya, kelompok. Bu. Oke, slide 8. Mekanisme ini dia. Itu kan ini kan mekanisme farmakologi. Kurkumin menginduksi apoptosis melalui regulasi protein Bax BCL2 dan penghambatan jalur persinyalan inflamasi NFKB ya, nuklear faktor kappa beta. Nah, kemudian si turmeron ini ya. Ini dia ya. Jadi seperti itu TNF alfa. Jadi kita terangkan deh, kita terangkan mekanisme farmakologinya ya. Misalkan protein Bax BCL2 itu dia apa namanya? Apa perannya itu ya terhadap inflamasi? Ya kan diterangkan. Kalau ini kan masih singkat ya Iya, apa Bu. informasi yang disampaikan dan penghambatan jalur persinyalan inflamasi NFKB. Nah, kita terangkan di situ si kurkumin ini. Jadi itu masuk aspek mekanisme farmakologi molekulernya, ya kan deh? Iya, Masuk Bu. itu. Nah, turmeron juga seperti itu. Berarti kalau misalkan dalam kurkuma aromatika itu ada beberapa kandungan senyawa aktif ya, mereka bersinergi. Oh, kalau si kurkumin ini perannya dalam proses inflamasi melalui regulasi protein Bax BCL seperti itu ya. Oh, kalau si turmeron ini perannya dalam pengurangan peradangan antiinflamasi adalah menghambat ekspresi dari tumor nekrosis faktor alfa dan enzim siklooksigenase 2. Nah, situ ada diterangkan TNF alfa ini mediator apa dia? Misalkan dia merupakan mediator utama reaksi radang ya. Jadi dia merupakan sitokin proinflamatori. Nah, si COX-2 ini apalagi perannya? Nah, jadi kan alur cerita untuk mekanisme farmakologinya secara molekuler terhadap reaksi radang itu jelas oh ternyata bersinergi gitu ya. Ada tentu dicantumkan citasinya deh ya, citasinya. Jadi gini, menurut nah ya kan? Iya, Nah, Bu. Iya, Bu. itu selalu ada cantumkan ya. Jadi Iya, misalkan ini dikutip dari mana ini gitu. Berdasarkan jurnal si A tahun sekian. Nah, ya, itu tanin menghambat enzim mikroba dan berperan sebagai agen antimikroba serta berfungsi sebagai antioksidan. Aktivitas enzim apa? Ya, yang mana lebih spesifik ya deh ya? Mikroba yang iya, mana? Bu. Itu kan jadi adik kan lebih spesifik. Itu ya kalau membuat Iya, alur Bu. ceritanya. Nah, kurang lebih nanti kan pertanyaan-pertanyaan di uh, tesis kan kayak gini deh. Iya, Nah, Bu. kan dia lebih mendalam gitu. Jadi kalau kita misalkan terbiasa dalam membuat tugas-tugas itu, analisis kita itu bagus, nanti kita itu gampang ya untuk apa tesis, bukan suatu hal yang berat karena kan kita udah biasa. Pasti ini akan ditanyakan dan kita bisa menjelaskannya secara gamblang ya. Oke, saya 9 deh. Tanin, pendalaman mekanisme farmakologi saat dikombinasikan dengan antibiotik, astringen dan antidiare, membentuk lapisan pelindung di epitel mukosa dan mencegah terjadinya iritasi. Antioksidan ini menetralkan ROS. Nah, gini kan deh. Jadi kalau misalkan ada singkatan ya, kayak ROS, kayak ENOS, kayak TNF alfa ya. Nah, kita kan menganggap semua orang udah tahu ya singkatan itu ya Iya, Bu. anggapan kita karena apa namanya audiens kita adalah orang farmasi ya. Tapi orang Iya, farmasi pun nanti kan dia beragam kan bidang keahliannya. Nah, mungkin dia kurang paham. Jadi biasakan menulis singkatannya itu dulu. Misalkan tadi ada bikin TNF alfa ya seperti itu. Tumor nekrosis faktor alfa adalah senyawa sitokin proinflamatori yang berperan dalam mekanisme terjadinya radang. Seperti itu deh ya. Kemudian iya, Bu. menetralkan ROS. ROS ya eh, reaktif oksigen spesies. Nah, ROS itu apa? ROS itu adalah senyawa radikal bebas gitu. Ya deh. Jadi kan apa ini Iya, ROS? Itu kan
Iya. Kan kita udah tahu reaktif oksigen spesies. Nah, saya tahu Ade kan singkat-singkat nulis, nggak apa-apa. Ini kan Bu Vivi lah, Bu Vivi pasti paham lah, ya kan? Ya, Ya, Bu. ya Bu Vivi, ya Bu Vivinya paham. Tapi teman-teman yang lain kadang-kadang kan apa ada yang paham, ada yang lupa, ya kan? Ya, Bu. Lupa sebetulnya gitu kan. Nah, jadi kan nanti audiennya apa lebih terstruktur ada nanti memaparkannya. Juga kerusakan oksidatif pada sel melalui penghambatan. Nah, yaitu oke deh, slide 10 deh. Kesimpulan. Kurkuma Iya, Bu. aromatica memiliki potensi besar yang besar sebagai tanaman obat dengan berbagai macam senyawa aktif yang berkontribusi pada efek terapeutiknya ya. Senyawa seperti kurkumin dan tanin menunjukkan potensi besar dalam pengobatan berbagai penyakit termasuk kanker. Ya, jadi gini, penelitian lebih lanjut untuk klinis diperlukan untuk memaksimalkan manfaat terapeutik dari kurkuma aromatica. Oke, jadi apakah kesimpulan itu sesuai dengan tujuan? Ya, sesuai karena kita kan mencari kandungan senyawa aktif ya, mengidentifikasi kandungan senyawa aktif yang merupakan metabolis sekunder dari suatu tanaman yang mempunyai khasiat obat atau tanaman herbal. Nah, dari kandungan senyawa aktif itu setelah kita lakukan identifikasi ya, itu nanti apa kita rinci apa saja khasiatnya atau aktivitas farmakologi apa saja yang dimiliki ya ini kan menunjukkan potensi besar dalam atau mempunyai aktivitas sebagai anti kanker, anti inflamasi, anti infeksi dan sebagainya ya melalui mekanisme apa itu kesimpulan poin-poinnya aja ya ya gitu ya Dea. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk jurnal itu kalau bisa diupayakan review-review yang 5 tahun terakhir itu ya Iya, Bu. tahun terakhir. Ya, saya kira itu untuk Sulis ada pertanyaan? Sulis? Ada Sulis? Tidak. Ya, baik deh. Terima kasih ya deh atas presentasi tugasnya pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.